hormati dan kami banggakan terkait dengan kondisi yang menuntut kita berbeda cara belajar dan cara mengajar dan cara melayani pendidikan anak-anak kita di masyarakat dengan kondisi seperti ini. Yang paling pokok kita harus paham dulu, kita betul-betul paham dan menyadari posisi seperti ini. Nah, kita paham, kita sadar akan kondisi seperti ini, dan berikutnya ketika kita sadar, paham, kita merespon dengan cepat. Kemudian yang kedua, kita merespon dengan cepat. Apa nih yang harus kita lakukan yang terbaik untuk menjawab tantangan dan permasalahan-permasalahan saat ini. Jadi yang pertama kita sadar, oh iya, kondisinya begini. Yang kedua kemudian merespon dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tindak lanjuti, kita respon. Dan yang ketiga, lambat laun kita harus adaptasi, lambat laun kita harus menjadi bagian kebiasaan. Begitu. Oh iya, kebiasaan kita ya. Sekarang belajar seperti ini ya, ayo kita biasakan, jangan terasa asing terus bagi kita. Makanya kegiatan yang dimulai dari minggu kemarin, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kita sudah menyiapkan rangkaian kegiatan yang nantinya berdampak positif kepada bagaimana proses pelayanan pendidikan untuk anak-anak kita juga. Berdasar apa? Berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakannya, dan surveinya mengatakan bahwa rata-rata di atas 70% anak-anak belajar di rumah bosan, jenuh dan cepat bosan, tidak tahan lama belajar begitu, tidak tahan lama belajar dalam waktu panjang, maksimal banget itu dari rentang 4 jam belajar. Nah ini kemudian kita analisa, kita sesuaikan layanan apa yang bisa kita berikan kepada anak. Nah ternyata terima kasih Pak Nafsir tadi sudah mencoba untuk mensimulasikan. Nah, mungkin teman-teman kita sama-sama paham akan kebutuhan itu, maka kemudian kita rencanakan nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan seperti Pak Nafsir nanti di depan memberikan materi. Nah, rentang waktunya kalau diukur juga kita dengan pertimbangan kita perkirakan 1 kali dalam 1 minggu setiap kelas akan memperoleh daring. Ya, kita perkirakan untuk hemat dan efisiensi penyampaian dan hemat juga dari sisi respon orang tua, yakni kita bisa melaksanakan pembelajaran 30-45 menit. Yang penting esensi materi disampaikan, kemudian yang terkait dengan pokok-pokok tindak lanjutnya juga perlu disiapkan, perlu disampaikan. Nanti anak-anak belajar lebih detail lagi pada halaman bla-bla-bla, buku halaman bla-bla-bla, buku ini atau buku tambahan apa. Nah itu coba dirancang kita dalam nanti mengajar, esensi pokok-pokoknya sudah kita siapkan, kemudian tadi yang bersifat tindak lanjut juga kita siapkan. Anak-anak setelah belajar dengan daring, perdalam materinya halaman. Ini mungkin ini berkaitan dengan strategi dalam waktu 30-45 menit biar efektif, efisien itu seperti apa. Nanti kita sama-sama nanti besok ada Bu Reni, Bu siapa nanti yang akan tampil? Bu Reni dan Bu Yanti berikutnya sama. Nanti kita lihat potensi apa yang perlu ditambahkan. Nah kalau saya tadi dengan Pak Nafir, ya ternyata 30 juga sudah tersampaikan materi, 45 menit sudah maksimal ya. Itu settingan nanti teman-teman operasional dari tim IT juga akan menindaklanjutnya seperti itu. Jadi punten ini sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar dari awal gitu, bagaimana perubahan yang kita perlukan untuk melayani anak bosan di sekolah, di rumah begitu.
Kan tadi belajarnya bosan. Saya yakin dengan interaksi kayak tadi ya, anak-anak bisa dengan satu komunitas. Tadi Pak Yogi juga mengatakan ternyata anak mudah chatting juga dengan teman-temannya. Bah, bagus itu udah interaksi gitu. Jadi nilai tambahnya luar biasa kalau bisa berjalan dalam waktu 30-40 menit kita kondisikan belajar dan setelahnya mereka bisa chattingan dengan teman-teman. Akhirnya terjadilah komunitas yang saling melampiaskan rasa rindunya dengan teman-teman. Kan beberapa pertemuan juga ada, Pak, kami kangen rindu dengan sekolah dan seterusnya. Jadi settingan yang kita upayakan dengan 30-40 menit Google Meet itu adalah berefek seperti itu. Kita menginginkan ada efek positif seperti itu. Efek yang lain yang kedua yang bisa mungkin kita rasakan nanti di kemudian hari adalah orang tua, Bapak Ibu. Orang tua, oh iya, anakku belajar, anakku ada komunikasi dengan sekolah, anakku ada instruksi pembinaan, kerapihan, ketertiban dan seterusnya. Orang tua merasa terpanggil, oh iya, ditambah kuota anaknya, oh iya, kewajiban bayar SPP tetap bayar. Dampaknya untuk kita semua, Bapak Ibu. Kalau anak-anak orang tua mengatakan ke sekolah, aku udah bayar SPP, kita semua digaji dari mana, Bapak Ibu ya, sebagai guru tetap yayasan. Ya, bukan berarti dari masyarakat satu-satunya, tapi yang paling pokok esensinya adalah bagaimana kita meyakinkan kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah. Jadi mari optimalkan Bapak dan Ibu nanti ketika tampil menjadi pengajar pendidik di dalam proses pembelajaran daring. Siapkan dengan baik. PowerPoint bisa disiapkan sehari sebelumnya, bisa disimpan di operator, nanti tinggal ditayangkan. Jadi dengan seperti itu kita harapkan betul-betul optimal untuk anak-anak. Dan kami meyakini juga materi PowerPoint juga bisa di-download anak-anak sambil disimak kembali. Kemudian terkait dengan kebijakan sekarang, kalau ini tadi berkaitan dengan masyarakat, anak-anak dan kita dalam masyarakat tugas sekarang. Kaitannya dengan situasi pandemi ini, kami ingin meyakinkan dan menekankan bahwa kewajiban kita sesuai dengan instruksi kepala bidang SMK Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa usahakan 50% belajar dari rumah dan 50% hadir di sekolah secara fisik untuk menunjukkan aktivitas sekolah itu ada. Jadi ini instruksi Bapak dan Ibu, jangan sampai kita semuanya dalam 100% kita di rumah terus begitu. Kita hadir sekolah untuk daftar hadir kayak gini kita harapkan minimal mendekati untuk 50% hadir sekolah. Nah, nanti tinggal dijadwal Ibu Eri selaku kurikulum bagaimana teknisnya, termasuk pembelajaran yang akan dibuat dalam bentuk daring, sehingga nanti dalam seminggu setiap angkatan nanti akan proses pembelajarannya dengan daring dengan jadwal yang sesuai dengan jadwal Bapak dan Ibu, sesuai dengan jam mengajar Bapak dan Ibu. Nah, punten kalau jadwal ngajar di kelas kan sekarang juga Bu Eri juga tidak dibuat karena kondisinya juga tidak belajar di kelas. Kita belajarnya akan lebih menguntungkan, lebih klasikal Bapak dan Ibu. Bayangkan Bapak Ibu yang semestinya ngajar misalkan 4 kelas dalam satu hari, misalkan kelas OTKP 1 sampai 4 misalkan. Ternyata waktu ngajar hanya sekali. Running, pesertanya tadi juga langsung seluruh kelas yang kita kehendaki. Bahkan satu angkatan kita maksimal kemarin sampai 205 Bapak dan Ibu. 205 partisipan anak-anak bisa masuk ke meeting yang kita buat, yang kita setting. Itu luar biasa. Jadi bisa satu angkatan, kalau Bapak Ibu ngajar di kelas 10 misalkan, ya berarti 250 tinggal sedikit lagi orang anak kita yang tidak ikut belajar. Jadi ini efektivitas pemberian kesempatan untuk
daring, 50% ada di sekolah, 50% belajar daring. Nanti ketika Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan media ini, kami juga sudah men-setting bisa saja Bapak dan Ibu masuk dari rumah, gitu, ngajarnya dari rumah dengan menggunakan handphone yang sudah terdaftar Gmail-nya ke operator. Nah, Bapak dan Ibu bisa dari rumah untuk tidak harus hadir di kampus dalam setting seperti ini. Kalau terpaksa banget, saya tidak bisa, misalkan, bisa dari rumah. Nah, dengan komunikasi, dengan cara ya tentu disiapkan apa yang perlukan di rumah. Tapi tetap kita menjaga formalitas, artinya suasana formal ya, jangan sampai punten karena ngajar dari rumah sehingga bebas gitu pasalnya. Bebas atau pakai baju singlet gitu kata Bu Edi. Jangan sampai seperti itu. Atau pakai baju tidur gitu pun gitu. Jangan sampai ya. Tetap dalam suasana formal dan jaga kondusivitas. Anak-anak jangan terganggu dengan anak-anak. Jangan sampai terganggu. Ya di kamar dikunci bisa saja begitu. Nah ini pendekatan yang memang ternyata harus kita antisipasi dan kita jawab kebutuhan kita. Kemudian yang terkait dengan kebijakan provinsi Bapak dan Ibu yang sudah usia di atas 50 tahun diutamakan memang di rumah Pak Bu. Pak Bu tadi di rumah. Pasar terus. Pasar. Itu instruksi juga karena betul sekarang kondisinya bukan makin membaik kalau dari pemerintah ya, tapi wallahu a'lam. Kalau beritanya faktual itu ya berarti kita harus betul-betul mengikuti instruksi dari kebijakan. Terakhir Bapak dan Ibu, MGMP yang akan kita lakukan punten jangan ideal dengan materi yang kompleks. Ambil materi yang bersifat life skill untuk anak-anak, untuk didaringkan, gitu ya. Life skill teori, tapi nantinya mereka bisa implementasi. Kayak tadi pembentukan akhlak, pembentukan mental, bagaimana mentafakuri Pak Nasir. Yang pokok, gitu. Jangan dipaksakan materi yang berat-berat yang berdampak kepada anak terlalu berpikir keras pada saat proses tadi. Yang pokok dan yang kita pilih-pilih karena nanti ada MGMP. Sekarang MGMP-nya adalah memilih materi yang mau didaringkan. Tolong tadi materi yang didaringkan adalah materi yang berbasis teori, tapi life skill. Yang praktik nanti di kemudian hari kalau sudah tidak lagi situasi pandemi. Nah ini dari Pak Kabid juga, tolong ya kepala sekolah harus menyampaikan kebijakan Bapak teori dulu, jangan terutama kalau SMK kan ada praktek, kalau di produktifnya misalkan ya jangan yang praktek. Ya kalau tentu saja kalau mata pelajaran yang kelompok A dan B kalau ada praktek juga ya dikurangi begitu, artinya dihindari dulu. Kayak olahraga kan, kalau misalkan olahraga kemudian harus praktek ngirim video misalkan gitu. Kalau terlalu membebani ya harus memiliki sikap bagaimana yang berpotensi mudah untuk anak-anak. Tadi life skill. Nah ini komunitas kecil Bapak dan Ibu di MGMP tolong diramu dengan sebaik-baiknya sehingga materi yang nanti akan ditampilkan di daring betul-betul efektif dan efisien. Saya kira demikian Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan respon Bapak dan Ibu. Sekali lagi paham, setelah paham kemudian kita merespon, setelah merespon kemudian adaptasi dan menjadi kebiasaan kita. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan teknis penggunaan media daring oleh tim IT BDR
yaitu Bapak Yogi Winarto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini dari HT yang tahap pertama kita mungkin sebutnya membantu kurikulum, disebutnya biasa kita dari mulai ujian PAT online, mulai dari ini ya. Jadi pertama mungkin terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang alur dari pembelajaran BDR basis dari rumah gitu ya, belajar dari rumah. Jadi intinya saya juga belajar sama Bapak Ibu, tim IT juga belajar, bahkan belajar dari Bapak juga, dari Bapak Kepala Sekolah, bagaimana alur yang ingin disampaikan sehingga mempermudah kita sebagai pengajar, terutama di masa COVID-19. Nah, di sini kita kenal Bapak Ibu guru, maaf mungkin sudah lebih hebat dari kami juga yang di depan, yang di IT. Dengan sekarang ada banyak pelatihan di webinar ya, bagaimana mengaplikasikan media-media yang ada di internet untuk mengajar ke siswa, baik itu menggunakan media. Kalau yang kita sering dulu ada Zoom, ada istilahnya ada LARK yang pernah di sekolah juga ada juga dengan menggunakan Google Classroom. Ada juga media WA yang kemarin sudah ada juga yang pelatihan sampai WA-nya advance untuk untuk belajar daring, karena WA juga bisa meet sama anak-anak 8 orang ya, per anak bisa diskusi gitu ya, bisa belajar ngajar. Itu juga ada yang melaksanakan. Jadi saya yakin semua punya bahan, semua punya itikat untuk mengajarkan ke siswanya. Cuman mungkin untuk dari sekolah kami dengan kurikulum berdasarkan juga pengalaman dari Bapak kemarin pelaksanaan MPLS, pelaksanaan pengenalan sosialisasi Meet ya kemarin kepada anak-anak. Ini kita ada tutorialnya, alhamdulillah ini sudah disusun oleh teman-teman. Ini bukan hanya satu orang ya, teman-teman, jadi saya, Pak Bagus, terus Pak Isnu dengan Pak Agung. Nah itu bisa nanti Bapak Ibu kalaupun kesulitan apapun ke depan itu bisa minta bantuan. Jadi tidak hanya sentris ke saya atau sentris ke Pak Bagus atau sentris ke Pak Isnu, semua berkolaborasi. Bahkan nanti dengan izin Ibu kurikulum, bagaimana media yang akan disampaikan seperti tadi Pak Nafsir ya, menggunakan PowerPoint. Bisa juga menggunakan PPT PDF ya, berupa PDF, bisa juga berbentuk video, bisa saja. Jadi kan memang ada pelatihan-pelatihan dari guru-guru yang sudah advance juga di video. Saya lihat udah banyak gitu. Nah, mungkin Pak Bagus kita mulai saja. Ya, ini Meet ya. Kalau saya melihat Meet ini sama dengan Zoom, sama dengan LARK. Google Meet ini adalah fasilitas kita Vicon Media tadi sudah dipraktikkan oleh Pak Nafsir. Tadi attendance-nya atau pesertanya sekitar 80, hampir mendekati 80 orang. Nah, dengan ini kita sudah upgrade dengan izin kepala sekolah juga. Kita sudah beli namanya G Suite ya, G Suite. Jadi kita bisa mengundang siswa sampai 250. Maksudnya di sini mungkin 250 adalah untuk
kita yang mengajar lebih dari satu kelas, bisa saja nanti di-join. Jadi kayak kita perkuliahan umum, disampaikan melalui login ke Meet. Nah, Meet ini adalah media dari Gmail. Bapak Ibu punya Gmail? Punya ya? Nah, kalau kita fasilitasi, ternyata di Gmail itu ada fasilitas Meet. Itu tinggal di-download. Kalau kita di komputer itu diklik, di bawahnya ada Meet. Kalau kita sarankan sih, kalau misalkan kesulitan menggunakan handphone, itu bisa menggunakan Meet ya. Nah, ini Pak Bagus dilihatkan, diklik ke bawah Pak Bagus. Nah, di situ ada fasilitas Pak. Nah, kita sudah beli ini fasilitasnya. Nanti diajarkan selanjutnya. Ini kita nanti fasilitasi bagaimana kita membuka ilmu dan cakrawala. Ternyata di Google itu sudah banyak fasilitasnya. Nah, kita sudah beli dan itu bisa menjadi akses pembelajaran kita ke depan. Nanti ada pelatihan lagi. Tapi sekarang mayoritas kami dulu Pak Bagus kita ini kan. Ya. Balik lagi ke presentasi. Nah, di Meet ini kita kalau bisa di APK Play Store itu dibuka saja. Kalian tinggal dilihatkan apa fasilitasnya Meet itu adalah harus ada di Gmail, akun Gmail. Jadi Gmail ini sebagai jendela untuk buka Meet. Jadi kita daftar, loginnya menggunakan username di sini dengan nama gmail.com. Kita yakin kalau Bapak Ibu menggunakan Android pasti sudah bisa ya. Nah, username dan login. Nah, cara loginnya seperti ini. Dilihat akses Meet ketika masuk ke baik itu media Android atau media komputer, terlihat ada akses di sini cara masuk, yaitu boleh mengaktifkan emailnya. Jadi Bapak biasa kan login ke email kan ya. Nah, yang jelas kasih nama user terus nama password. Kalau lupa itu harus di reset lagi, bisa ini kan. Biasanya kelemahannya ketika di Android, ketika beli kita nggak mendaftarkan salah email kita, didaftarkan oleh ini. Nah, itu juga anak-anak sering gitu. Tapi bisa diaktifkan kembali dengan nomor handphonenya. Ya, itu ya. Jadi dilihat ada. Nah, ketika sudah terdaftar di sini ada foto. Jadi fotonya di sini Pak Bagus ya. Nah, Pak Bagus sudah ada. Ketika dia udah username masuk login. Sama seperti kita masuk email aja, intinya seperti itu ya. Nah, ya langsung kita masuk ke Hangout Meet atau Google Meet. Nah, di sini ada rapat. Nah, tadi siswa-siswi kita itu sudah didaftarkan. Nah, nanti dijelaskan juga bahwa ini kita tidak hanya menggunakan fasilitas Google Meet saja atau di Google, tapi kita kolaborasi dengan website sekolah yang selama ini Bapak bangun untuk sekolah, kita linkkan juga untuk pembelajaran. Jadi Meet ini sebagai medianya. Tapi yang utamanya apa? Nanti adalah website sekolah. Kita sering absen dengan simak siswa-siswa dengan info anakku. Nah, Bapak sudah upgrade websitenya menjadi lebih atraktif lagi. Jadi lebih bisa untuk kita pembelajaran. Terutama yang paling penting adalah absen siswa. Absen siswa nanti akan otomatis, nanti akan dijelaskan. Nah, di sini di Meet kita lihat ada join rapat ya. Di sini rapatnya. Nah, di sini tuh ada pilih rapat baru. Kalau kita ingin memprogram rapat atau memprogram untuk ke siswa, ini kita dijelaskan caranya ya. Klik ini nanti ada masukkan ininya jadwalkan rapat. Nah, menjadwalkan rapat nanti juga Meet itu ada namanya kalender Google. Nah, di kalender Google kalau bisa dibuka di Chrome itu ada kalender Google-nya juga yang ke bawah tadi. Nah, itu bisa diinikan. Kayak tadi Pak Napsir mulai jam 8 sampai jam 8.45. Tidak lama karena disetting untuk online daring. Kita juga tahu kuota anak-anak yang menjadi masalah. Tapi untuk waktu, mungkin waktu 45 menit itu sangat berharga mungkin bagi siswa. Jadi metode kita ketika
menyampaikan materi saja nanti. Tadi sudah bagus Pak Napsir untuk materinya, sehingga tinggal nanti ditambah media mungkin medianya ya. Nah ini mulai rapat. Ini ketika mulai rapat kita sudah memiliki akses link. Akses link itu di sini. Nah ya nanti. Ya. Nah ini akses link. Ini ada akses linknya Pak. Nah ini yang di-share ke siswa-siswa tadi. Kenapa siswa itu bisa join sama kita? Yaitu dengan mengakses link ini. Otomatis ketika diklik ini masuknya ke kita. Kita sebagai gurunya langsung masuk ke link. Nah nanti saya jelaskan ya mekanisme sekolahnya. Nah ini akses pakai web ya, tadi pakai Android. Nah sekarang ini join juga sama start join meeting. Ini basisnya Meet juga yang di Google Calendar. Nah Google Calendar ini, itu dikebawahkan. Nanti ada Google Calendar di sini bisa di setting Pak. Maksudnya gini, nanti di tim kurikulum itu bisa juga men-setting Bapak itu masuknya jam berapa. Kayak kita ngajar biasa saja. Misalkan jam pertama dari jam 7 sampai jam 8 itu kalau misalkan normalnya itu berapa menit gitu ya kalau misalkan. Nah nanti bisa jam 8 siapa lagi, bisa saja ke depannya seperti itu. Tapi Bapak ternyata punya kebijakan minimal kita waktu 45 menit atau 30 menit gitu. Kayak tadi Pak Napsir. Jadi tidak terlalu lama pada siswa karena itu tadi masalahnya kuota. Nah ini caranya kita lihat ada. Nah ini pilih tanggal, nanti akan muncul di sini mau diapain tanggalnya. Nanti kalau diatur ya. Nah diatur Pak. Di sini misalkan titelnya apa? Tadi saya kasih judul BDR mata pelajaran PAI. Ya berarti kan untuk BDR pelajaran PAI pertama kali titel di sini. Terus nanti di sini masukkan juga Meet-nya. Ketika kita klik Meet di sini, nah nanti akan muncul alamat yang di-sharekan ke siswa. Bahkan kalau yang sekarang Bapak Ibu tadi Pak Napsir, walaupun cepat kan mengeluh ya anak-anak, Pak terlalu cepat dan sebagainya. Tenang, kita direkod Pak, direkam. Jadi hasil yang tadi singkat, begitu singkat itu masuk ke film, jadi direkod dan itu bisa diupload ke YouTube. Ketika anak itu tidak bisa mengakses, kasih linknya untuk link YouTube. Jadi diajar, belajar juga anak-anak, tapi tidak langsung dengan live tadi bisa. Jadi link YouTube itu dibagikan ke siswa yang tidak mengikuti pelajaran jam tersebut, bisa. Nah itu seperti itu. Nah ini setelah itu nanti ada atur alamat. Nah di sini biasanya saya alamatnya adalah SMK Sakuri yang nanti ada di Google Map itu langsung sekolah kita yang masuknya. Di Google Map tinggal pilih di mana sekolah itu memberikan materi langsung. Nah ini bisa diatur ya, variabel lainnya mungkin. Ya, di sini ada ketika kita ingin memberikan materi itu bisa juga di Google Meet. Jadi anak-anak tinggal download. Misalnya PPT kita atau dokumen tugas kita di-linkkan saja di sini. Nah, klik ini nanti akan muncul apa yang akan di-share ke anak-anak. Jadi anak-anak tinggal download. Di sini juga sudah ada fasilitasnya. Jadi ketika anak-anak tidak berjelas ini, coba lihat modulnya. Nah modulnya nanti bisa diselipkan di sini. Gitu. Ya, ini ada ini juga. Nah untuk masuk kita punya privilege untuk masuk. Jadi kalau kita yang IT biasanya kita masukkan Gmail nama guru-gurunya. Karena apa? Dibayangkan kita 200 siswa misalkan itu sudah masuk. Nah ketika kita masuk, kenapa susah masuk Pak? Kita
kita sebagai pemateri nih susah masuk, kenapa? Nah, supaya mudah kita masukkan di sini Gmail kita yang aktif. Nanti kayak Pak Bagus nanti dilihatkan. Nanti ketika kita klik langsung masuk Pak. Jadi nggak usah tunggu lagi seperti audiensnya udah penuh, udah 200, pemateri belakangan jadi soal. Jadi soalnya dia sudah terdaftar di GES, di undangan. Jadi undangan ini nanti juga masuk ke, kalau kita Android dikasih tahu jam segini Bapak harus ngajar. Di situ nanti ada peringatan dari Gmailnya, tek, gitu. Jam segini Bapak harus ngajar, misalnya. Itu ya. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, melalui Google Calendar, hasil rapat dibentuk dari kalender jadwal yang telah dibentuk. Nah, di sini ada. Nah, setelah kita sudah membuat Google Calendar, itu sudah otomatis si rapatnya muncul di sini atau si jadwal kita mengajar sudah muncul di sini. Tinggal diklik ini, nggak usah kita masukkan link. Kalau anak-anak kalau kasih link kan harus masukin sini ya, link yang dari Gmail. Nah ini tinggal diklik ini langsung masuk ke kelas kita. Begitupun siswa. Kalau siswanya terdaftar Gmailnya sudah masuk, tinggal klik ini siswa udah masuk. Gitu. Ya. Nah ini klik ke sini. Nanti akan masuk ke rumitnya. Aktifkan, nanti ada aktifkan earphone-nya, aktifkan mic-nya. Tadi kan kita testing suara ya, ada suara 1, suara 2, suara 3. Nah kalau pakai handphone lebih simpel, tinggal pakai headset aja Pak. Kayak kita waktu pakai Zoom, waktu rapat penting juga pakai Zoom atau pakai itu, tinggal kita klik aja. Nanti kameranya aktif, tidak nonaktif kan di sini. Tinggal yes, save gitu ya. Nanti akan aktif, muncul layar seperti ini dan layar itu aktif wajah kita gitu. Bisa gini Pak, bisa wajah kita, bisa yang audiens. Jadi bisa dua. Kalau di kamera enak, di handphone, kamera handphone. Jadi ada tampil kita selfie, ada tampil kita ke belakang. Kalau kita juga ingin menjelaskan bukunya, bisa saja ke sini apa? Bisa aja ke ini gitu ya. Nah. Ya. Nah, ini nanti akan muncul masuk ke pengguna. Nah, di sini kita masuk seperti tadi yang di lihat di Pak Nafsir ya. Ada mikrofonnya, ada telepon. Nah, itu ada linknya. Nah, di sini ada mikrofon, ada video. Nah, kalau videonya dimerahkan berarti tidak muncul wajah kita. Kalau suaranya diklik berarti suara kita yang muncul ya. Gitu ya. Nah, ini. Nah, untuk fasilitas Google Meet kita bisa presentasi Bapak Ibu. Jadi presentasi kita pakai PPT atau PowerPoint bisa di-sharekan ke siswa. Caranya bagaimana? Tinggal presentasikan seluruh layar atau jendela Chrome saja kalau kita ingin bukanya di Chrome. Nah, itu tinggal di-sharekan. Jadi siswa kita yang melihat gitu ya. Jadi caranya kita klik ini dulu. Setelah klik udah di sini udah ditampilkan, tinggal klik PowerPoint-nya jalan. Jadi PowerPoint itu dilihat oleh siswa. Gitu caranya. Udah ya, bagus. Ya, sampai mana? Ya, nah, udah ya sampai situ tadi. Nah, ini untuk mempresentasikan. Jadi di Google Meet ada presentasi. Cara presentasi seperti ini. Jadi tersentuh seluruh layar itu untuk mempresentasikan PowerPoint. Atau pada per jendela kita berdasarkan Chrome saja, atau di browser kita hanya ingin tampilin browsernya. Nah di sini untuk Meet kita karena udah dinaikkan oleh sekolah fasilitas G Suite, kita punya fasilitas recording. Jadi aktivitas kita ngajar selama 45 menit itu terrekam dan langsung masuk Google Drive. Itu setiap video masuk semua ke situ dan itu bisa
kita upload ke YouTube ya. Jadi jangan khawatir ketika ngajar nggak ada dokumentasi, langsung terdokumentasi di layar. Jadi bisa diakses oleh kita, bisa diakses oleh siswa gitu. Nah ini My Drive recording itu hasilnya masuk ke Google Drive. Bagi yang sudah punya G Suite itu lebih dari, kalau kita buka Gmail itu hanya 15 GB. Nah kalau udah G Suite kita sampai 30 GB. Jadi bisa lebih besar ya. Nah kita kembali lagi bahwa Meet itu adalah perangkatnya Bapak Ibu, tapi yang utamanya adalah website sekolah. Kenapa Bapak ingin website sekolah ini aktif? Karena di situ nanti ada absen siswa, ada tugas siswa, ada juga luring atau hasil YouTube kita. Jadi siswa itu sekalian akses, ada info anakku, ada kalau PPDB ya pakai PPDB, dia langsung akses dan absen saat itu real time, dan itu bisa dilihat berapa persen sih siswa yang masuk. Kan kalau kita sendiri by Meet lihat siswa-siswa satu-satu pusing, mau di absen, ini ada nggak gitu kan, lama. Nah dengan ini Bapak mengembangkan website khususnya yang ini ada admin PPDB dan info anakku, itu udah otomatis masuk ke link Meet. Jadi linknya itu tidak dibagikan ke siswa langsung, tapi menggunakan fasilitas yang ada di sini. Nah di sini ada materi MPLS ya. Di sini aktivasi daring. Nah disinilah siswa mengklik gitu. Nanti ada sebetulnya kita sebagai admin nih ya, aktivasi daring. Nah di sini nanti dimasukkan alamat Meet-nya yang tadi dibuat di Google Calendar Bapak Ibu. Nah ini dimasukkan ke sini. Begitupun ketika kita sudah Google Meet selesai, masukkan lagi linknya yang YouTube di sini. Jadi double. Ketika sudah selesai, ini kita streamingnya sudah, recordingnya sudah, masukkan ke media YouTube. Alhamdulillah kita sudah punya channel YouTube kemarin dari MPLS, kita ada satu di live IG ya. Ini ada tuh alamatnya di belakang sampurya.sch.official, atau kita masuk ke SMK SKR 1. Di situ sudah ada hasilnya, langsung live, langsung bisa ditonton. Dan tujuannya bukan untuk, kalau di YouTube memang ada sekarang subscribe ya, tapi yang utamanya bukan itu, tapi minimal anak-anak bisa mengakses itu. Nah ini link-linknya nanti diakses ke situ. Nah ini adalah menu tugas Bapak Ibu. Materi MPLS. Materi ini bisa kita juga mengelingkan ke website. Jadi materi ini bisa di-download oleh siswa nantinya ke depan. Sama sih kayak ini tadi, cuman kita lebih enak ketika kita satu web ini, ketika dia buka udah ada segalanya, materinya ada, linknya ada, video luringnya juga ada. Nah ini cara pemasukannya, modulnya apa, hari keberapa, tanggal berapa, judul modul, upload seperti biasa kita upload yang bagai simak ya, pakai simak. Upload file, kirim gitu. Nah ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi hasil yang MPLS itu kemarin ada hasil tugas mereka. Jadi tugasnya udah tinggal copy paste nanti. Dan ini bisa, kalau Bapak itu formatnya bisa di Excel kan ya, bisa di Excel. Ya. Nah ini sekarang kita lihat login PPDB SKR. Ini siswanya nanti yang lihat. Nah siswanya dia melihat ada dua. Yang pertama ketika dia join dengan info anakku dengan juga PPDB itu MPLS daring, di sininya adanya untuk kita tadi aktivasi ke luring. Jadi tadi siswa akuntansi itu sudah absen ke Panapsit, yang tadi absen ada yang nggak hadir, langsung kelihatan Pak siapa yang nggak hadir hari itu, hari tadi yang jam 8 sampai jam 9 itu langsung ada. Kalau kita lihat seperti itu ya. Nah ini, jadi dengan mengklik ini anak langsung masuk ke Google Meet. Jadi menu ini yang nanti hari pertama misalkan
masuk ke Google Meet sesuai dengan room yang kita siapkan. Tapi otomatis dengan ini dia sudah absen gitu. Sudah absen. Jadi sudah aman, absen dia hari itu sudah terpenuhi. Nah, udah ya. Oke, itu sekilas dari kami. Mungkin ada sedikit pertanyaan, mangga. Kalaupun ada yang ditanyakan dengan Pak Bagus, sekarang Pak Bagus mau mendemokan juga satu lagi alat untuk tadi kalau Pak Nafsir kan bingungnya nih nulis di depan nggak jelas, nanti mungkin kita bisa bantu juga dengan alat yang satu ini. Jadi nulis aja gitu, tinggal ada papan boardnya. Nah, kalau ngejelasin tadi kita papan tulisnya nggak jelas, kita share ke anak-anak, ada media papan pad ya, tinggal dituliskan gitu. Kayak kita nulis di papan tulis. Ya, ini contohnya mungkin karena di sini tidak terinstall aplikasinya di laptop sini, ya bisa menggunakan file yang ada di Windows, bawaan Windows ya. Klik file, lalu kita bisa misalkan biasanya dari mata pelajaran matematika yang perlu interaktif gitu ya. Contoh kita bisa langsung klik di sini, kita bisa nulis di sini. Ya, bisa ditulis langsung materinya atau topik yang mau dikuatkan apa misalkan sambil jalan-jalan. Jadi kayak papan tab ya, nulis papan tulis gitu. Kalau misalkan guru-guru kan suka nulis ya, kalau misalkan cepat ya anak-anak itu bisa dihapus Pak Bagus. Cara menghapusnya gimana? Cara menghapusnya Ada menunya lagi, dihapus dulu. Kayak kita pakai penghapus gitu, papan penghapusnya tapi digital. Biasa kita kan pakai di depan. lebih lagi pakai ini apa? Pakai Photoshop. Iya. Kalau Photoshop misalkan si penghapusnya Bisa lebih bisa, ya betul. Bisa kita kecilin lebih Iya. enak Gitu. Nah, ini mungkin belum terinstall Photoshop. Ya. Saya temukan di sini dulu. Iya betul. Ya itu. Masih ini kontrol Z aja langsung cara menghapus yang lebih mudah. Oke, makasih Pak Bagus. Ini layanan dari sekolah. Mudah-mudahan tidak banyak yang mau belajar, mau mengetahui. Apalagi kita tahu tadi kalau diklik Google Meet, Google itu banyak layanannya. Mau belajar nanti ke depan, ayo kita nanti nambah sesi lagi pelatihan apa misalkan. Nah sekarang kita maksimalkan memang ke Meet dulu, karena Meet ini nanti jadi media daring kita membantu kurikulum untuk mengajar tiap hari. Jadi guru-guru bisa live ketemu anak-anak, bahkan nanti anak-anak pun bisa feedback ke kita gitu dengan langsung. Apalagi kalau dilihat sekarang itu media online BDR ini banyak dikeluhkan siswa. Pertama ya kuota, bosen, jenuh. Mudah-mudahan dengan atraktif tadi kita kasih selingan PowerPoint, kasih lagu-lagu, kasih motivasi, mereka tidak jenuh, jadi merasa belajar. Ya itu mungkin dari saya dengan tim. Mudah-mudahan ada masukan mungkin untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Tambahan Bapak Ibu guru yang terkait dengan mudah-mudahan ini mempermudah dan mengefisienkan tenaga kita sebagai guru nanti. Kalau Pak Bagus masuk ke akun salah seorang anak yang menggunakan info anakku. Nah, anak-anak sudah memiliki username dan password. Nah, pengalaman 2 bulan yang lalu kita terima file dari WA berudul Bapak Ibu. Di WA kita penuh banget begitu. Wah, ngecek satu-satu, aduh repot itu. Saya coba kembangkan Bapak Ibu, di info anakku sudah dibuatkan, sudah kita siapkan. Anak mengirim tugas kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan yang diajarkan. Jadi udah ada menu, anak nanti mengirim tugas misalkan ke Pak Sali, ke Pak Abu, ke Pak
Seto dan seterusnya. Dengan harapan nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat tugas yang masuk ke kita siapa saja begitu. Tidak lagi melalui WA yang sangat tidak efektif kita nyarinya begitu. Kalau ini nanti akan terdaftar gitu, daftarnya, urutannya begitu. Bisa masuk Pak sebagai siswa info anakku Pak, sebagai siswa anakku ya. Nah ini sebagai siswa nanti supaya Bapak Ibu bisa memberikan tugas kepada anak-anak seperti apa, ada di menu yang sudah tersirat dalam tampilan web anak-anak. Nah Bapak Ibu, ini anak-anak masuk seperti ini. Ketika mereka login, tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu menginstruksikan kirim tugas begitu. Klik Pak Isnu, kirim tugas. Nah, ini adalah anak-anak akan melakukan mengirim file tugas, entah itu foto, misalkan ya foto di handphone, entah itu file misalkan Word atau Excel, atau kalau banyak banget disipkan juga boleh, bisa. Oh saya banyak lembarannya nih, tugasnya banyak beberapa lembar, disipkan juga boleh. Nah anak suruh klik kirim Pak, klik kirim. Nah kirimnya ke siapa? Tolong Pak di drop list guru-gurunya. Nah ini Bapak Ibu, anak-anak akan milih mengirim tugas ke Pak Abu ya, tinggal klik ke Pak Abu. Coba klik ke Pak Abu. Nah, tugasnya tentang apa? Diketik aja misalkan tentang akhlak atau tentang apa begitu. Ya. Atau ke Pak Isnu ya, supaya nanti coba buka passwordnya Pak Isnu. Coba Pak Isnu aja kirim yang nanti bisa. Pak Abu ada Pak Abu hafal password simaknya. Oh, hafal ya, Pak Abu betul. Silakan teruskan Pak. Kirim file Pak. Kirim file Word apapun yang oleh Pak Isnu aja misalkan, ya. Atau JPG juga boleh ya, gitu. Ya. Satu aja. Save. Nah, anak sudah ada data di situ, udah mengirim file ke Pak Abu dari bla bla bla. Kalau dia butuh lagi juga tinggal download begitu. Nah, ini anak sudah ada bukti mengirim. Sekarang Pak Abu mau ngecek betul si A itu sudah masuk belum tugasnya. Masuk Pak ke atas nama Pak Abu Simak gitu. Oh, namanya Abu Darin. Iya. Baik, dilihat Pak yang TPM. Nah itu tugas. Klik tugas Pak di bawah. Hebat, udah masuk tugasnya. Pak Abu tinggal klik download file itu kebaca kita. Download Pak. Klik. Nah, dibuka Pak, diklik. Masuk nggak? Oh, gambar itu. Nah, masuk Pak, download itu. Pak Abu ngeceknya di folder tugas-tugas saja di komputer. Oh, ini itu nggak usah PK satu-satu, ini tugas kelas 5 mana, kelas mana. Ini secara ini ngurut nanti. Siapa yang ngirim dulu dia akan ngirim dan ada kelasnya nanti. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu tetap menggunakan media website juga untuk mempermudah kita dalam mengerjakan tugas. Demikian Bapak Ibu, bahwa ini kita semakin untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Terakhir Bapak Ibu, kaitannya dengan biaya juga perlu diketahui. Pak Abu juga sebagai komite sekolah tahu ya, biaya bagaimana kita merencanakan ini semua, kemudian kita juga menyiapkan konten dan kebutuhan teknologinya. Itu didukung dari bantuan operasional sekolah, terutama kayak langganan Google Suite aja Pak. Google Suite itu ternyata harus bayar pakai dolar Pak. Nah, pakai dolar kemarin kalau tidak salah untuk beberapa pertemuan itu antara sekitar 16 sampai 25 dolar. Nah itu nanti ditransfer.
Dan kita ternyata sudah berlangganan karena kita sudah ini dampak positif banget. Karena anak-anak kita sudah biasa mengakses mungkin ke sekolah, ke alamat sekolah dengan nama SMK Sangguriang, begitu email SMK Sangguriang. Ternyata Google juga memberikan fasilitas. Ini manfaat ketika sekolah banyak diakses oleh konsumen, oleh stakeholder. Google memberikan fasilitas. Sekarang masih trial, masih coba-coba, tapi kita sudah memanfaatkan 205 siswa sudah bisa akses tadi belajar. Trial, masih uji coba. Nah, minggu depan mungkin akan kita bayar untuk per bulannya kita $25 untuk kegiatan seperti ini. Nah, oleh karena itu kami menyarankan daya dukung teknologi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan harus diketahui bahwa ini daya dukung dari operasional sekolah kita. Dan juga yang terkait dengan YouTube ini Bapak dan Ibu. Karena setiap video yang kita tampil ngajar itu nanti secara otomatis terekam, dan itu langsung nanti dialamatkan ke YouTube. Maka kami menginginkan kepada semua konsumen, semua warga sekolah bisa bersubscribe dengan YouTube sekolah. Alasannya apa Bapak dan Ibu? Nanti kalau sudah subscribe YouTube-nya sudah memenuhi target, sudah mencapai 1000 misalkan kata dari akunnya, itu kita bisa live kegiatan apapun yang ada di sekolah bisa ditonton oleh TV YouTube. Wah, kita sudah menjadi perusahaan kalau seperti itu, ditonton oleh TV YouTube. Kan YouTube kan menyediakan streaming TV. Perusahaan bisa memperoleh TV YouTube kalau subscribernya lebih dari 1000. Siswa kita 1000. Ayo anak-anak subscribe supaya kita ada fasilitas lagi dari YouTube, TV streaming di YouTube. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat. Saya beberapa waktu yang lalu juga beberapa kali nonton kayak TV Al-Baja. TV Al-Baja itu kalau subscribe-nya banyak akunnya, dia udah otomatis begitu tayang langsung streaming setiap hari Senin malam, malam Selasa tadi malam, kemarin malam. Itu dia Pak Ustadznya langsung streaming, langsung ditonton live. Sekolah kalau kita subscribe-nya juga banyak, kita sama-sama dukung untuk kepentingan pendidikan kita, itu bisa. Judulnya adalah TV streaming YouTube SMK Sangguriang. Nah, ini luar biasa. Kalau sudah seperti itu, nama SMK Sangguriang semakin mudah keakses oleh YouTube, oleh Google, maka rating sekolah kita juga semakin tinggi. Mudah-mudahan. Demikian tambahannya, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Belum dipresentasikan sama Pak Tayuki dan Ibu. Jadi kalau tadi kan hanya pemaparan Pak. Jadi guru-guru mungkin bingung Pak. Mempraktekkan. Iya, kalau bisa mah ada salah satu orang yang nanti yang mempraktekkan dibimbing nanti oleh Pak Bagus. Oh, boleh. Mau ada satu orang kalau mau nanti saya bimbing gitu. Bersama saya Mempraktekkan itunya ya. Iya, yang tadi, yang Google tadi. Meet ya. Ada yang mau menjadi Cara volunteer? masuknya gitu Pak. Enggak. Tambahan. Ada dua cara kita menyajikan video conference melalui Google Meet, baik secara langsung maupun terjadwal. Kalau misalkan secara langsung, caranya adalah kita masuk ke Google Meet. Misalkan kalau ada yang mau langsung, search aja di web browsernya Google Meet, klik di sini. Oke, setelah itu join start meeting. Nah, ini kalau misalkan sudah punya akun, kita ini sebenarnya sudah masuk ya, udah masuk ini ya, harusnya kita keluar dulu. Ini saya akan coba pakai browser yang lain. Oke.
masuk ke alamat www.meet.google.com, lalu klik rapat baru. Nah, di sini mulai rapat instan. Oke, ini udah bisa langsung kita melakukan rapat. Nanti otomatis akan tersedia link akses, ini bisa kita copy, kita salin. Ini adalah alamat linknya. Nanti silakan dibagikan ke peserta conference, ke siswa, misalnya seperti itu. Oke. Ini secara langsung ya. Ini secara langsung. Kalau misalkan dengan menggunakan Google Calendar, caranya adalah kita masuk dulu ke Google Calendar. Di sini saya sudah menggunakan akun G Suite SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Sebelumnya memang harus masuk dulu, loginnya seperti login email aja. Masuk ke Gmail misalkan, kalau ini kan sudah masuk nih ya, sudah masuk ke Gmail. Kalau misalkan web browsernya belum masuk ke Gmail, masuk aja Gmail, masuk ke email dan daftar, dimasukkan username dan juga passwordnya seperti biasa, seperti itu. Kalau misalkan belum, ini kebetulan sudah masuk ya. Nah, kalau misalkan sudah masuk, ketika buka Google Calendar tampilannya seperti ini. Nah, kita misalkan mau buat conference, mau tanggal berapa, kapan, waktunya bisa kita sesuaikan dengan kalender yang ada di Google. Misalkan contoh, saya mau melakukan pembelajaran di tanggal 27, contoh ya, misalkan di tanggal 27. Klik aja di sini. Mau jam berapa? Misalkan jam 10 AM. AM ini after midnight ya, artinya pagi ya. Jam 10 pagi, misalkan klik di sini. Oke, ini udah ada tampilan add title misalnya. Titelnya contohnya mata pelajaran Mapel PAI contoh. Nah, ini tanggalnya tanggal 27. Waktunya mau kapan, misalkan jam 10 sampai jam berapa gitu ya, misalkan sampai jam 11. Tetapi disarankan mulai pembelajaran, memulai eventnya itu kalau bisa sebelum tayang gitu. Sebelum tayang, misalkan kita jam pelajarannya jam 10, jangan membuat pengaturan waktunya tuh pas banget jam 10. Ya harus karena apa? Karena khawatir ada siswa yang nggak langsung masuk gitu. Biasanya kalau kami ngasih spare waktu 30 menit sebelum acara dimulai, misalkan 9.30. Jadi biar si siswa masuk aja dulu. Ada waktu siswa untuk join dulu gitu. Sambil kita mempersiapkan segala sesuatu, materi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada undangan privilege yang tadi Pak Yogi sampaikan, ini tinggal diundang aja akun Gmailnya, misalkan ya SMK Sangkuriang 1 kita undang, seperti itu. Nanti ini ketika handphone Bapak Ibu sudah terhubung dengan alamat email SMK Sangkuriang 1 Cimahi, ini nanti akan ada pemberitahuan, bahwa tanggal sekian, jam sekian ada pembelajaran, seperti itu. Oke, setelah itu klik alamatnya, misalkan alamatnya adalah SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Ini kan udah terdata di Google Map, seperti itu. Oke, langsung kita save. Ini sudah ada, tapi pendetailannya ini belum detail ya. Kita klik lagi 2 kali di sini. Nah, klik lagi 2 kali. Nah, ini ada peringatan mau berapa lama diingatkan. Biasanya kita setiap hari diingatkan gitu ya, biar tidak lupa all day. Terserah mau di repeat atau tidak gitu ya. Mau per minggu, per jam atau per hari bisa diingatkannya, seperti itu. Tinggal kita atur aja. Kan tadi dibuatnya kita mengaturnya tanggal 27, berarti minggu depan ya. Misalkan kita klik all day, berarti setiap hari di jam 9.30 itu ada pemberitahuan, seperti itu.
Nah, di sini kita bisa memasukkan file yang akan kita tampilkan ke anak-anak ya, tinggal di attach. Lalu pilih upload, select filenya ada di mana, gitu. Seperti itu. Lalu open, nanti akan muncul di sini, seperti itu. Oke. Kalau misalkan sudah, kita langsung save. Nah, ini udah terjadwal bahwa tanggal 27 jam 10 AM akan ada conference mata pelajaran PAI. Nah, ini udah terjadwal seperti itu. Oke. Ketika kita klik join meet, linknya sudah terbentuk. Ini udah terbentuk. Nah, kita join now. Sama ya seperti tadi. Setelah itu kita akan share linknya. Ini link yang harus di-share ke siswa. Copy langsung di-share seperti itu. Caranya seperti itu. Adapun cara yang kita gunakan seperti yang tadi Bapak sampaikan, ialah aksesnya melalui website SMK Sangkuriang. Caranya adalah kita tidak perlu memasukkan link yang seperti tadi kan, kita kalau misalkan ingat-ingat linknya itu kan panjang ya, rumit ya, susah dihafal. Jadi kita masuk aja ke SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Misal ini contoh untuk yang kelas 10. Kelas 10 adalah URL-nya SMK Sangkuriang 1 Cimahi, SMK Sangkuriang 1.sch.id/admin ppdb. Kita enter, kita masukkan username-nya super admin, passwordnya 1. Nah, kita pilih aktivitas daring. Nah, nanti kita masukkan nih link Google Meet yang tadi yang sudah kita share, misalkan ini ada contoh. Nah, ini kita copy, di sini, masukkan ke sini ke web. Nah, ada perkodeannya, kode 1, kode 2, kode 3, dan kode 4. Seperti yang Bapak buat ya. Kalau untuk kode 1 adalah kode untuk kelas 10. Untuk kelas 10. Kode 2 ini saya back dulu ya. Misalnya saya update ya. Masukkan nanti update ya. Ini link yang tadi yang saya baru masukkan, kodenya 1. Nah, kode 1 ini adalah untuk kelas 10. Kode 2 ini untuk link YouTube. Kan kita melakukan video conference ini di share juga ya nanti ke YouTube. Nah, nanti kita akan share hasil pembelajaran kita hari ini, BDR kita hari ini ke YouTube. Nah, si anak nanti masuknya sama melalui website juga gitu. Lalu kode 3 ini untuk kelas 12 dan kode 4 untuk kelas 11. Seperti itu. Jadi anak tidak perlu masuk melalui link Google Meet secara langsung. Oke, sekarang kita akan praktekkan bagaimana anak masuk ke link Google Meet tanpa melalui akses secara langsung, tetapi melalui website SMK Sangkuriang. Ini untuk kelas 10, alamatnya adalah smksangkuriang1.sch.id/ppdb/skr. Enter. Contoh, misalkan kalau mau ada yang tahu user name si anak, salah satu aja contoh. Setelah masuk ke sini, pilih MPLS daring, lalu klik gambarnya, otomatis masuk ke Google Meet. Jadi kita tidak perlu nge-share alamat Google Meet ini secara langsung ke anak. Fungsinya adalah pertama memudahkan kita untuk pemberitahuan informasi ya, jadi semua melalui website. Terus yang kedua
adalah untuk mengetahui anak itu hadir atau tidak, belajar atau tidak. Jadi terdata. Nanti ada keterangan absensi di database, dia telah aktif. Ketika si anak melakukan klik link Google Meet ini, nanti otomatis keterangannya menjadi aktif. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah untuk tugas. Untuk tugas, kita bisa, selain kita bisa nge-share tugas di Google Meet, kita juga bisa nge-share tugas di website Sangkuriang. Caranya adalah masuk ke, ini saya masuk sebagai admin ya, masuk sebagai admin. Pilih ke materi MPLS, lalu klik upload. Nah, ini masukkan link Google Meet-nya, misalkan yang tadi ya, yang ini nih. Misalkan contoh yang ini, kita masukkan linknya. Terus materinya berapa? Contoh aja. Tanggalnya kapan? Hari tanggal misalkan hari Kamis tanggal 23 ya, 23 Juli 2020. Judulnya misalkan apel PAI. Juga misalnya mapel PAI, ini tinggal kita pilih filenya mau file apa yang kita upload. Misalkan contoh materi yang tadi. Setelah masuk, lalu kita kirim. Masih mengupload. Oke, hasilnya nih nomor 8 yang tadi tutorial Google Meet Kamis 23 Juli 2020 muncul di sini seperti itu, tinggal bisa kita download dan juga hapus. Nah, ke anak pun sama, nanti akan muncul anak juga sama. Kita buka website smk1.1.sch.id/ppdb/skr. Masukkan username dan passwordnya. Setelah itu pilih MPLS tugas. MPLS daring. Nah, ini materi-materi yang tadi yang sudah di-share ini ada di sini semua. Ini bisa di-download. Materi ada di sini. Tadi saya ngasih contohnya mapel PAI ya. Mapel PAI. Seperti itu. Nah, untuk pengisian tugas si anak pilihnya nanti MPLS tugas. Lalu sesuaikan kolom pertanyaan atau tugas dengan kolom jawaban. Mungkin nanti akan diatur dulu ya untuk pembuatan kolom tugas seperti ini. Nah, hasilnya bisa kita lihat di admin, di web admin dengan pilih submenu MPLS hasil tugas. Nah, ini
Ini misalkan kalau anak sudah mengirim tugasnya, ini nanti masuknya ke sini, TMPLS hasil tugas. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Kayaknya kalau agak rumit nanti difasilitasi Bu.